kedua kelas yang teman-teman. Duduk siap sebelum kita belajar marilah berdoa kepada agama dan percaya kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mulai ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita lihat dulu kebersihannya masing-masing. Di sekitarnya kalau ada sampah diambil dulu. Ada. Ya. Ya, yang lain coba. Ini sampah ini siapa? Depan dulu saya kayak gini aja, nanti sebentar dibuang ya. Oke, sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Sekarang coba laki-laki berdiri dulu. Sudah rapi? Jangan ada yang pakai kopi dalam ruangan ya. Oke, silakan duduk kembali. Perhatian dulu ya. Kalau kita bersih, kalau kita rapi, kira-kira nyaman tidak kita belajar? Ya, nyaman ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang tidak datang hari ini? Siapa? Tiara, Iblis, Sandra, apa lagi alasannya ini? Oh, saudara, izin, Regis, izin. Siapa lagi? Sandra Alfa. Oke. Karena kita sampaikan ya. Selanjutnya untuk memulai pelajaran supaya kita lebih semangat, biasanya seperti apa kita lakukan? Ada lagu apa sekarang? Gemeter. Gajinya kan sampai dilucu itu hampir bisa capek. Oke, ini dulu ya. DJ. Nanti, oke, sekarang semua berdiri. Patriot proklamasi sedia
supaya orang itu memiliki jiwa kebangsaan, punya jiwa nasionalisme. Nah, gitu. Kemudian tadi kalau Pancasila itu berkaitan dengan apa dia? Lambang negara. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang pengaruh atau perubahan sosial. Aku ingin tanya dulu, jangan sampai sudah lupa materi yang sebelumnya. Ada yang bisa apa itu perubahan sosial? Nah, coba siapa yang berani? Perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi. Apalagi? Coba yang lain. Perubahan sosial. Serupa ya. Coba jawab nih, Siska. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke. Tapi silakan dulu. Contohnya ada yang bisa seperti apa? Berdiri kelompok. Contohnya seperti sebelum merdeka dan sudah merdeka. Misalnya keadaan sebelum kita merdeka dengan sesudah Merdeka. Terus perubahan sosial dilihat dari segi waktunya apa saja? Revolusi dan Revolusi. Oke. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai globalisasi. Ini ada kaitannya dengan perubahan sosial. Karena adanya perubahan sosial inilah yang menimbulkan adanya globalisasi. Sudah ada yang tahu apa itu globalisasi? Belum. Oke, sebelum kita ke materi globalisasi, Pak Guru ingin menunjukkan terlebih dahulu sebuah video di mana videonya ini berkaitan dengan penemuan yang mempengaruhi keadaan dunia saat ini. Kemarin aku udah ngasih tahu kamu ya, video dengan penemuan larang yang seharusnya kalian cegah kan? Dan ternyata nggak semua penemuan itu. Kemarin aku udah ngasih tahu kamu ya, video tentang penemuan larang yang seharusnya kalian cegah kan? Dan ternyata nggak semua penemuan itu salah loh, oke? Ada juga penemuan yang sebenarnya sangat mengubah hidup manusia. Mau tahu apa aja penemuan-penemuan tersebut? Nah, sebelum jalan terus bahas lebih jauh tentang penemuan yang paling mengubah hidup manusia, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Udah, oke, here we go. Yang pertama ada bohlam lampu. Penemuan yang satu ini mungkin adalah temuan paling bersejarah yang mengubah hidup manusia. Alkisah sebelum lampu ditemukan, manusia hanya mampu beraktivitas di siang hari. Barulah pada tahun 1860, seorang fisikawan asal Inggris Joseph Wilson Swan melakukan percobaan lampu pijar dan kemudian gagasannya disempurnakan oleh Thomas Alva Edison. Orang katanya nih, Edison melakukan percobaan 1000 kali hingga dia berhasil menciptakan lampu yang sampai sekarang kita pakai. Berkat kerja keras dan pantang menyerahnya Thomas Alva Edison inilah, kini kita nggak perlu lagi hidup dalam kegelapan di malam hari. Gak kebayang deh, gimana kita sekarang kalau nggak ada lampu ya? Kedua, ada telepon. Dan, apa kamu bisa hidup tanpa memegang sebuah smartphone? Aku jamin, gak ada satupun yang berani bilang ya. Secara telepon genggam menjadi kebutuhan primer ya bagi manusia. Karena itu, kita harus berterima kasih kepada penemu yang sudah menciptakan telepon geng, yakni Alexander Graham Bell. Dengan hadirnya telepon, kamu bisa jadi telepon pacar kalau kangen. Gak perlu bego terus suara dengan berhari-hari. Ada yang bersyukur dengan satu ini. Ada, bener-bener deh, nggak dihukum. Bangga ya sama kartu satu ini, berkat penemuan internet, Leonard Claymore pun menjadi salah satu pelopor jaringan komunikasi digital kan. Aku nggak kebayangin kalau misalnya dunia ini nggak punya internet, mustahil aku bisa nyapa kamu, dan kamu pun nggak akan bisa menikmati video-video kece yang jalan tikus kan. Yang terakhir adalah chip RFID. Hey, wait a second. Like you just literally put your hand up and you're good to go. Dan pernah dengar tentang microchip yang satu ini? Ini bukanlah sembarang microchip loh. Inilah teknologi yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal chip pintar yang ditanam di dalam tubuh manusia.
Konon katanya nih, di masa depan, chip RFID bakal digunakan untuk memudahkan kita dalam mengakses segala hal. Beberapa airport dan rumah sakit di US juga sudah menerapkannya untuk uji coba. Chip dengan kode 666 di dalamnya ini tentu menuai banyak pro dan kontra. Namun terlepas dari itu, jika benar diterapkan, maka manusia boleh dibilang boleh hidup di masa futuristik, di mana aku, kamu, dan manusia lainnya berubah menjadi manusia yang pelan. Gimana? Apa kamu tertarik untuk menanamkan chip ini di dalam tubuhmu? Dia deh, 5 penemuan yang paling mengubah hidup manusia hingga saat ini. Mana di antaranya yang paling kamu rasakan bermanfaat? Sebelum kamu tutup, berikan kalau Ya, oke. Untuk kalian videonya? Kira-kira menurut kalian di antara 5 penemuan tadi yang paling kalian rasakan saat ini yang mana? Semuanya lampu-lampu Pak. Penemunya siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Kalau kalian pelajari penemuan-penemuan ada banyak ya, bukan hanya 5 tadi. Misalnya penemu telepon atau kalau tadi penemu internet sudah Pak Guru sampaikan waktu pertemuan sebelumnya. Pengaruhnya sangat besar sekali ya terhadap kehidupan manusia kan? Oke. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari yaitu globalisasi, kira-kira ada tidak yang bisa berikan komentar sedikit? Apa itu globalisasi? Pernah lihat orang yang berkomunikasi dengan orang yang jauh? Misalnya di Indonesia berkomunikasi dengan orang di Rusia, di Amerika, pernah? Menggunakan apa? Menggunakan handphone ada, telepon ada, internet ada, WA ada. Kalau kemudian ada tidak barang-barang yang kalian gunakan saat ini yang berasal dari luar negeri? Ada. Contoh misalnya seperti apa? HP Samsung. HP buatannya dari mana? Korea. Ada yang motornya terbuat dari yang dibuat dari orang Indonesia ada? Ada. Ada yang pakai motor buat Indonesia? Ada. Rata-rata dibuat di mana? Iya, Pak. Jepang. Kenapa barang yang ada di luar negeri bisa sampai di Indonesia misalnya? Karena ada kegiatan apa? Ekspor dan impor. Oke, pernah lihat ada orang pergi ke luar negeri itu dalam hitungan jam? Ada. Kalau dulu misalnya harus memakan waktu berhari-hari, bulanan, tapi kalau sekarang hitungan jam bisa. Misalnya kita mau kemana misalnya? Ke Singapura, ke Cina, hanya 1 jam. Bisa tidak begitu? Bisa. Kira-kira kenapa? Sawah. Itu berarti ada yang namanya globalisasi di bidang apa kira-kira? Transportasi. Kemudian yang tadi Pak Guru bilang yang saling berhubungan itu di bidang komunikasi. Kemudian barang-barang yang kita konsumsi yang sumbernya dari luar negeri itu kalau kita bicara globalisasi di bidang ekonomi, gitu ya. Sampai di sini sudah paham apa itu globalisasi? Oke, supaya lebih paham lagi, Pak Guru ingin kalian tunjukkan video yang berkaitan dengan globalisasi. Silakan diperhatikan ya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Fah di Rumah Belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi.
Lalu kok bisa yang menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kalau berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat ruang belajar, kunjungi terus ruang belajar ya. Sampai di sini, kalian ada yang sudah paham apa itu globalisasi? Apa? Tadi ada yang negara-negara yang dihubungkan, seakan-akan kita ini sudah tidak ada lagi batas-batasan, tidak ada lagi rahasia-rahasiaan, ya kan? Informasi yang terjadi di negara lain bisa kita ketahui. Itulah yang dimaksud dengan globalisasi, di mana membudarnya batas-batas wilayah atau negara. Kenapa dia bisa pudar batas-batasnya? Karena adanya internet. Dengan internet kita bisa lihat misalnya rumahnya siapa, misalkan rumahnya presidennya Amerika. Lewat apa? Google Maps. Google Maps. Kita mau ke berapa? Tidak usah ke sana. Lihat saja Google Maps. Bagaimana penduduknya Brazil. Padatnya bagaimana? Bahkan pohon bisa dihitung jari. Lantaran padatnya Brazil itu. Begitu pun sebaliknya, orang luar juga bisa melihat keadaan Indonesia. Oke. Itu baru dunia. Bagaimana nanti? Apakah akan berkembang? Berkembangnya nanti bagaimana? Bukan hanya di dalam bumi, misalkan antara planet bumi dengan planet Mars, antara planet Mars dengan planet, siapa tahu nanti ditemukan kehidupan ya kan? Kalau kan sekarang lagi banyak penelitian di luar angkasa kan, mencari kehidupan di mana di Mars. Sudah ada orang yang pernah pergi ke Mars, gitu. Itu baru nanti kita bicara lagi global lagi, lebih global lagi, ya. Oke, sampai di sini sudah paham apa itu globalisasi? Oke. Sebentar, Pak Guru akan bagi-bagi kelompok di mana kalian akan ada tugasnya menyelesaikan suatu persoalan. Apa itu persoalan apa? Persoalan global, globalisasi.
Oke, baik. Ini tadi materi ya. Coba sekarang silakan bagi kelompoknya seperti yang lalu. Silakan bentuk kelompok. Ayo, ayo berdiri, berdiri. Semangat ya. Oke, coba semua sudah di kelompok masing-masing. Oke, kalau sudah, coba berdiri dulu. Nah, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Ayo berdiri lagi. Oke, coba perhatikan. Semua berdiri sudah? Ayo berdiri dulu, berdiri. Oke. Kamu lihat kenapa kalian lemah sekali hari ini ya? Oke, coba angkat tangan di atas. Angkat tangan semua, angkat tangannya angkat. Oke, silakan goyang-goyang tangannya dulu, goyang-goyang. Goyang-goyang yang di belakang. Semua, ambil. Pakai dulu sepatunya. Oke, semua goyang. Itu kan 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke, silakan dulu. Ya, oke, kalau kamu lihat lagi masih ada yang malas-malas, kamu kasih lagi berdiri, nah. Oke, sekarang silakan ambil HP-nya masing-masing dulu. Ini salahnya lagi nih. Oh ya, oke, sekarang perhatian. Tugasnya sekarang masing-masing. Dengar dulu. Tugasnya masing-masing. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. Tugasnya tugasnya dulu ya. Kelompok 1 tugasnya menganalisis dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Kelompok 2 menganalisis dampak globalisasi di bidang transportasi. Kelompok 3 ekonomi transportasi menganalisis dampak globalisasi di bidang komunikasi. Kelompok 4
kelompok 4 menganalisis dampak globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan. Kalian bidang komunikasi. Ya. Dampak globalisasi di bidang ilmu pengetahuan. Sosial. Ya, sama. Ya. Iptek, ilmu pengetahuan. Ya. Ya, gabung. Bisa di sini. Oke. Sekarang silakan kalian analisis. Kalian jelaskan ya. Apa dampak globalisasi di bidang misalnya komunikasi. Kemudian apa pengaruhnya? Analisis pengaruh positif dan pengaruh negatif ya. Apa tadi? Coba ini. Ya, apa tadi kalian? Bidang ilmu pengetahuan. Ini nanti kalian ilustrasi gambar di sini transportasi yang dari zaman dari dulu sampai sekarang. Silakan kalian gambar modelnya bagus dan apa. Nanti dijelaskan nanti gambarnya itu. Nah ini kelompok bidang komunikasi lah. Kalian cari contoh komunikasi yang dulu dengan sekarang. Apakah ada perkembangannya? Kemudian nanti kaitkan dengan globalisasi yang ada sekarang. Paham? Nah, contoh alat komunikasi apa dulu? Ya. Diilustrasikan. Dulu kemudian berubah lagi sampai sekarang. Sampai jadi Apa ini? Nanti kalian sekolah analisis, kemudian ilustrasikan sekarang itu bagaimana bidang ekonomi dulu, bagaimana cara dengan cara apa, mungkin sekarang dengan cara apa. Jadi paham? Dulu modelnya bagaimana, sekarang bagaimana. Lagi bidang apa kali? Pengetahuan. Coba mungkin aku lagi sampai Indonesia. itu saja. Ya, nanti dijelaskan ya. Nanti diikuti satu kertas keluar saja pengertiannya. Jadi semua bagi-bagi tugas. Ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang mencari informasi ya. Di mana? Kalau tidak ada HP jelaskan. Ini pada Oke, perhatian jangan ada yang buka yang lain selain yang baru perintahkan ya. Ayo silakan dimulai. Terserah gambarnya mau bagus mau jelek, yang jelas itu kalian buat sendiri. Gambarnya mana? Ya, digambarkan proses perubahannya dari yang dulu kemudian saat ini. Itu ganti meja tidak simetris. Gimana cara? terima. Mau deh jangan main. Baju udah keluar. Pesak. Anu perubahan. Bidang pengetahuan. Dulu contohnya dulu. Bagaimana belajar di sekolah? Atau analisis dampak globalisasi. Hingga 800. Ya, satu lembar. Ada yang menulis, ada yang menggambar. Nanti kalian bisa bagi-bagi. Pantasan dunia. Disusun satu lembar. Kayak sistem periodik begitu.
Kalau bisa tuliskan waktu tahunnya. Oh, Pak. Ini bisa. Jelaskan. Ada keterangannya. Oh, ini tahun sekian begini. Begini transportasinya dulu. Kemudian kita tahun sekian begini modelnya. Kita sampai sekarang modelnya begini. Gambar ini. Mana masuk ini? Hah? Bisa segini 3 jari ya? Gimana? Gimana? Paling merasa cinta. Jadilah seperti kelelawar. Kelelawar gitu. Kelelawar. Oh ini deh. Jadilah seperti kelelawar. Penemuan baru. Ape. Aku tulis itu di bukumu, buku catatan dulu. Nih dari sini dari kecanggihan aplikasi handphone. Ini sudah tidak ada diragukan. Baku catatan Kau yang rekomendasi? Kamu? Orang Bang? Berbulan ya? Dan cuma cukup. Konsep tidak berguna. Pak di kertas lembar Pak. Iya Reza nasinya. Enggak. Asal mestinya. Bercanda tuh ini. Ini maksudnya 2968 sekarang aja. Nanti dicari ini tahun berapa ya? Nah, kalau bisa siapa yang temukan lebih bagus lagi. Nanti dijelaskan apa perubahan yang terjadi dengan komunikasi dulu dengan sekarang. Mau bersama-sama. Ayo yang ini, ayo cepat-cepat. Nah. Gas dulu. Apa? Sudah. Nanti fokus di sini. Nah, nanti kalian menjelaskan bagaimana perubahan di bidang ekonomi dengan kaitannya dengan globalisasi saat ini ya. Amal, semangat lama. Yang lain, yang ini tidak bisa dibantu di sini. Kalau analisisnya sudah diselesaikan, dibaca-baca, nanti sebentar dijelaskan lah. Ya. Dibawa dengan gambarnya, terus apa alasannya, gambar itu apa alasannya.
maskernya jauh. Nongki nih. Nongki di depan ini. Apil. Modelnya kayak Astagfirullah. Bisa lah, kita nyogikan dan motornya cek. Bisa aja. Hah? Motor apa? Beat Street itu. Kita pakai kertas sebentar. Melati, kasih lembut sedikit. Lembut kamu. Duduk, apa lagi duduk? Tulis tadi yang tadi apa pengen? Tambah. Mobil bensin Jangan yang goyang. Yang yang penting, makanya baca dulu. Bukunya siapa yang mau bernotifikasi? Apa jadi Pak? Beda jauh sekali paling beda. Apa lagi Pak? Apa itu? Lemon. Oh, iPhone. iPhone lemon. Lemon. Memang kan tulisannya Ada porsinya. Udah tutup kamu, datangnya kau. Amat. Yang terlalu bagus. Biar kita. Ali jangan terus. Harus merek RCD. Jangan terlalu detail. Amat. Merek RCD. Iya, boleh, Pak. Ambil juga Pak Guru. Nanti ditulis keterangan kan? Oh ini apa? Pasar apa? Terus? Ya. Udah like ya sama. Jadi Pak. Ini Pak, soalnya lihat kadang udah like ya sama. Woi. Ya, tahunnya siapa yang ditemukan? Nah, lebih bagus lagi supaya kita tahu tuh. Nanti kalian jelaskan itu apa dampaknya terhadap globalisasi itu apa yang kalian buat. Misalnya di bidang komunikasi ini tuh apa dampaknya di bidang di globalisasi terhadap kehidupan manusia? Dampak Ya, mampu menghubungkan antara manusia yang jauh dengan yang dekat. sehingga bisa berkomunikasi dengan komunikasi bukan antar negara. Kalian jadi kameramen semua. Oh, sini masuk fotonya.
Ini penghinaan. Bisa dibantu satu di sini. Gambar di sini Kak, penjual di pasar mana? Tuh. Nah. Terus keterangannya pasar Lamunai. Pasar online. Ayo, kalau mau cepat keluar, cepat selesaikan. Oke, Kak. Semakin cepat kita selesai. Kami Pak. Ini bisa kita. Tahun 1871. Ya, Sandi apa dikerja Sandi? Sudah Pak. Coba bantu urut-urut dulu Sandi. Bantu urut-urut. Di situ di belakang sini kan. Pelan-pelan, bukan diganggu. Yuk. Sudah. Ini bos ini. Pada tambah kuat. Juga yang kan. Gitu nih. Mana nih ya? Bagus Dio. Ada warnanya. Kenapa gue mati ya? Keterangannya bisa bikin jangan ini saja penemuannya saja dengan anu. Ya, boleh. Apa keterangannya kan? Oh, ya. Nanti kalian bahasakan di situ. Ini penemunya iPhone. Oke, coba kelompok lengkapi tamunya. Ada penemunya juga kan? Ya. Ya. Nah, oke, ini analisis di bidang apa? Ekonomi. Oke. Lanjutkan. Ya. Oke, kelompok ini kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 sudah, tinggal sedikit lagi ya. Terus kelompok ini tinggal sedikit. Oke, cepat. Ini belum mau 5 menit kemudian silakan tiap kelompok presentasi. Oke, tidak apa-apa, nanti kita kasih yang pertama siapa. Kalau bapak ini aja ini pasar jalanan. Waiting. Biar terlalu banyak, nggak apa-apa. Tanya ada Pak. Kecil. Coba. Habis makan videomu semua. Jadi pacar mah. Mau lihat bagus itu. Jangan enggak biasa aco. Aco jangan pernah ngaco.
Nggak kelihatan mukanya Pak Guru. Kelihatan mukanya Pak Guru. Yang tampan. Sabun. Yang tadi ini. Honggi. Buatan Indonesia. Rakitan gini bos. Sabun. Anu, taruh garis tengahnya. Tabe. Nah lantainya cok. Kepekat Pak Guru juga Pak Guru. Itu. Jangan Sabun bos. Senggol kok. Dan cara dekatnya. Lenggang. Udah berapa sih? Hei. Sabun nih bos. Oke, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Pak Guru siap. ya. Keberadaan. Yang ini siap. Sudah nih. Sudah. Sekarang, oke, perhatian semuanya karena waktu sudah selesai. Kita mulai dari kelompok mana yang baik, sebelum kita tutup pembelajaran, Pak Guru ingin mengetahui dulu bagaimana kalian perkembangannya terkait pemahaman kalian mengenai perubahan sosial dan globalisasi, khususnya untuk globalisasi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, untuk itu Pak Guru akan mengadakan post test, di mana ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke, silakan mungkin kertasnya jangan dulu. Oke, semua kertas ini kan. Oke, selanjutnya silakan jawab pertanyaan yang ada di slide di atas, di depan kalian. Ya, silakan ditulis jawabannya. Jawaban Pak. Ya, silakan langsung jawaban. Tulis namanya ya. Ya, terus di kertasnya. Buku ini. Sejarah lestari nice. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah kamu sudah mengerti mengenai globalisasi? Nah. Kalau sudah, coba jelaskan. Apa yang sudah kamu ketahui itu? Yang kedua, sebutkan contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, kemudian ekonomi, transportasi dan komunikasi. Ayo tulis semua kerja. Nah. Bilang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi ya, iptek. Iptek. Sorry. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu singkatannya. Singkat iptek. Kalau imtak, iman dan takwa. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, baik. Sekarang silakan dikumpul kertasnya.
dengan tugas kita saat ini. Oke, silakan di kelompok berapa ini? Kelompok 1, ayo. Ayo mulai kelompok 1. Yang lain perhatikannya. Oke, coba Diansa berdiri bantu juga Diansa. Oke, yang lain perhatikan di depan. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba yang lain diam dulu ya. Jangan temannya bicara. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menganalisis dampak globalisasi di bidang ekonomi. Membuka mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional mendorong ekonomi dunia terus tumbuh secara menyeluruh, meningkatnya pendapatan negara dan menurunnya angka kemiskinan dunia. Dia mau kota. Lanjut. Meningkatkan pendapatan per kita. Contoh globalisasi di bidang ekonomi. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor impor. Ekspor impor dapat meningkatkan definisi suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dampak negatif. Globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntutan saat ingin terjun dalam perdagangan global. Dampak positif. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, adanya pasar internasional bisa membuka peluang besar bagi negara-negara di dunia untuk lebih berkembang. Yang kedua, nilai ekspor dan impor meningkat. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan pekerja. Yang kelima, munculnya bisnis ekonomi. Ya, dari kami. Oke, silakan coba dijelaskan dulu gambarnya. Ya, coba. Zaman dulu dengan sekarang apa maksudnya perubahannya? Bedanya zaman dulu ada masa perjalanan, Ya. masa pengalaman, kota-kota baru. Sekarang bisa belajar lewat online atau apa? Ya. Oke, betul. Menggunakan internet. Ya. Oke, silakan dulu kelompok 1. Silakan dulu. Bagus ya? Ya Pak, itu gambaran hidungnya. Gambarnya juga bagus. Bagus. Sekarang kelompok berapa lagi yang siap? Kedua, Pak. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Bang. Oke, kelompok 2 jelaskan. Dan kemudian apa gambarnya? Mana satu dulu? Duduk. Coba bersihkan. Saya saja yang baca. Bibi, saya baca. Ya, silakan mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan dampak globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu waktu dan biaya perjalanan menjadi efisien dan cepat. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam beraktivitas. Yang ketiga, mempermudah saluran distribusi. Yang keempat, kemajuan teknologi di bidang transportasi. Yang kelima, muncul dan berkembangnya pilihan kendaraan apabila ingin bepergian. Yang kedua, ada dampak negatif. Yang pertama, memunculkan sikap konsumtif. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian
Reputasi dan mengatasi pencemaran lingkungan yang tinggi. Ya, oke. Coba jelaskan gambarnya dengan kaitannya dengan apa yang kalian analisis. Ya, Ge. Dulu memakai sepeda, sekarang itu memakai motor. Oke, apa itu yang ditulis? Coba jelaskan. Yang ditulis dilakukan oleh driver guard yang lagi telepon store brown yang berasal dari Jerman pada tahun 1818. Oke. Kemudian di tahun berikutnya dilakukan apa? motor dilakukan oleh Yang berasal dari Jerman juga. yang berasal dari Jerman pada tahun 1818. Oke, kalau kita bandingkan, ini kan zaman dulu tuh dengan sekarang. Apakah sekarang itu sudah lebih modern lagi? Lebih modern. Lagi. Jadi setiap berapa tahun ini? 18 dengan 85, bedanya puluhan tahun, 67 tahun. Kalau setiap 100 tahun ada perubahan, ya kan boleh jadi nanti bisa jadi kendaraan itu bukan lagi darat, bisa jadi udara, bisa jadi motor bukan lagi di darat, bisa lagi di air kan? Nah, jadi nanti akan ada perubahan-perubahan terus kan? Ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok. Kita sama kayak tambah tangki. Lanjut kelompok. Berapa yang mau? 3. Kelompok 3, silakan. Video. Oke, yang lain tenang ya, dengarkan teman yang jelasnya. Terserah, mau pilih saja yang mana. Ayo, main serius. Yang betul mukamu. Perkenalan kepada kelompok 3, kami akan menjelaskan pengertian handphone. Dan mainnya di sini sebagian. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Apa yang melatar belakangi pembaruan handphone? Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara, kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau messenger, kamera, radio, dan internet. Saat ini aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu ponsel canggih ini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sekitar, kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan atau diperbarui. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba jelaskan gambarnya. Gantian, jangan lagi. Coba siapa yang bisa jelaskan itu? Pintar. Ini telepon Galileo ditemukan tahun 1821 oleh Antonio Newton. Sekarang handphone genggam ditemukan 9 Januari 2007 oleh Steve Jobs. Kelihatan cek itu gambarannya. Oke. Kalau kalian kaitannya dengan apakah sekarang itu tambah canggih atau sama saja dengan yang dulu? Tambah canggih kan? Dulu pakai kabel. Sekarang tanpa kabel. Dulu hanya fungsinya apa dulu komunikasi? Telepon. Sekarang segala macam bisa kan? Sebelum ada ini dulu telepon biasa hanya 3 tuh, SMS, telepon dengan kalkulator. Betul? Sekarang lengkap. Oke, bagus. Terima kasih ya. Silakan. Lanjut kelompok. Oke, coba silakan kelompok 4. Silakan. Tadi pitanganku. Oke, bagus. Cepat supaya kita Awas kau David. Ayo bagi-bagi tugasnya. Nanti dijelaskan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perubahannya seperti cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran diperbaharui. Cut. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menganalisis dampak globalisasi dalam bidang iptek. Di dalam bidang pendidikan, teknologi memberikan proses pembelajaran yang mudah dilakukan. Semenjak berkembangnya iptek, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Perubahannya seperti cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbaharui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka, namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan media lain dapat digunakan. Selain banyak memberikan manfaat, penyalahgunaan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti terjadinya plagiaritas, terancamnya kehabisan alat tes, memanfaatkan teknologi untuk melihat atau mencari sesuatu yang tidak baik dan lain-lain. Sekian dari kami. Ya, oke, silakan. Terakhir jelaskan gambarnya. Kaitannya dengan perubahan globalisasi di bidang apa pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jelaskan di tahun itu dulu. Ya, jelaskan. Ayo. Ya. Oke, ini kaitannya dengan perubahan apa yang kira-kira? Nah, ini lebih ke moral ya. Nah, moral dan etika. Kalau yang dijelaskan tadi itu betul. Sekarang itu pelajaran biar tidak tatap muka bisa belajar kan? Melalui aplikasi apa tadi? WA, Classroom, Zoom, ya toh? Nah, itu namanya pembelajaran jarak jauh. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kembali ke posisi semula. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Melakukan refleksi dulu. Refleksi itu adalah suatu kegiatan untuk mengetahui perkembangan ataupun apa yang kalian sudah paham ya. Oke. Tadi setelah kita belajar, setelah kemudian kalian diskusi dan presentasi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita telah pelajari hari ini terkait dengan globalisasi. Kira-kira apa? Coba satu orang. Nah, globalisasi misalkan globalisasi itu terjadi di bidang apa saja? Nah, coba jelaskan coba. Nah, satu orang. Siapa yang berani? Nah, coba Ahmad. Berdiri Ahmad. Ekonomi, industri. Jangan langsung jelaskan dulu. Globalisasi terjadi di Asia. Globalisasi terjadi di ekonomi, industri. Ya. Itu. Oke, yang lain ada yang bisa tambahkan? Coba diskap. Transportasi. Terus apa lagi? Terakhir, komunikasi. Ya. Oke, coba Pak Guru tanya dulu. Dengan pembelajaran seperti ini, apakah kalian itu senang? Lebih paham atau tidak? Oke, terima kasih ya. Terkait dengan materi globalisasi dan perubahan sosial, ini berarti kita bicara tentang keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar yang terjadi di masa Masyarakat.
khususnya untuk globalisasi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, untuk itu Kapolri akan mengadakan post test, di mana ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke, silakan mungkin kertasnya dengan dulu. Oke, semua kertas ini kan. Oke, selanjutnya silakan jawab pertanyaan yang ada di slide di atas, di depan kalian. Ya, silakan ditulis jawabannya. Jawaban, Pak. Ya, silakan langsung jawaban. Tulis namanya ya. Ya, terus di kertasnya. Buku ini. Sejarah Lestari Ais. Siap. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah kamu sudah mengerti mengenai globalisasi? Nah. Kalau sudah, coba jelaskan. Apa yang sudah kamu ketahui itu? Yang kedua, sebutkan contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, kemudian ekonomi, transportasi dan komunikasi. Ayo tulis semua kerja. Nah. Bilang titik. Ilmu pengetahuan dan teknologi ya, titik. Titik. Sorry. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu singkatannya. Singkat titik. Kalau imtak, iman dan takwa. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, baik. Sekarang silakan dikumpul kertasnya. Oke, silakan saja dikumpul. Kalau tidak di kertas, silakan saja bukunya dikumpul. Simpan di atas. Nanti periksa saya. Oke, ayo yang lain silakan kumpul. Oke. Sekiranya cukup untuk pembelajaran hari ini untuk materi perubahan sosial dan globalisasi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan segala kerjasamanya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas. Duduk, siap. Belum. Berdoa selesai.